Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Azhara Syariah dengan NIM 60224061. Saya Ratna Diatalwati dengan NIM 60224064. Kami akan mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan peluang yang ada pada studi kasus di Desa Tanjung Batu. Dan juga memberikan solusi berdasarkan teori dan juga praktik ekonomi bisnis melalui aspek sosial, teknologi, ekonomi, dan regulasi. Di sebuah desa pesisir bernama Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, aktivitas perekonomian di sana mulai berubah. Tidak hanya dari hasil laut mereka yang melimpah, tapi dari cara mereka mengelola uang tersebut. Melalui tangan seorang pengepul ikan bernama Pak Ismail, desa ini menjadi contoh nyata bagaimana finansial teknologi mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Namun perubahan ini tidak semudah yang dibayangkan. Masih banyak nelayan yang lebih percaya pada uang tunai. Bagi mereka, menggenggam uang tunai itu lebih pasti daripada saldo yang ada di layar ponsel. Sebagian warga juga masih belum terbiasa menggunakan finansial teknologi. Mereka kadang takut salah pencet, takut ditipu, takut uangnya hilang. Nah, di sini muncullah tantangan sosial terbesar, yaitu mengubah kebiasaan lama menjadi gaya hidup baru. Untungnya langkah kecil sudah dimulai melalui program pelatihan keuangan inklusif pada tahun 2019 sampai 2020. Masyarakat mulai belajar menggunakan ponsel untuk bertransaksi. Bagi sebagian orang, membeli pulsa token listrik dari rumah atau kirim pulsa dari laut itu seperti kemewahan baru. Dalam teori diffusion of innovation, perubahan perilaku dimulai dari sedikit orang. Bagi mereka yang berani memulai terlebih dahulu, lalu mereka menginspirasi banyak orang. Di Desa Tanjung Batu, Pak Ismail adalah salah satunya. Tantangan lain datang dari sisi teknologi, seperti sinyal yang masih lemah di wilayah pesisir yang membuat transaksi gagal. Belum lagi warga di sana belum memiliki ponsel yang cukup canggih. Berbicara mengenai peluangnya itu sangat besar karena sebagian masyarakat Indonesia sudah memiliki ponsel dan juga aplikasi Dana atau Link Aja yang bisa dipakai untuk transaksi tanpa rekening bank. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu bisa menggunakan teknologi yang sederhana, seperti menggunakan aplikasi yang ringan berbasis SMS dan juga melibatkan agen lokal di warung-warung desa untuk membantu mengisi saldo atau tarik tunai. Selain memudahkan transaksi, ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dari sisi ekonomi, sistem tunai ternyata tidak selalu efisien. Pak Ismail seringkali kesulitan dalam mencari uang pecahan kecil dan catatan keuangan manual seringkali tidak akurat. Dengan sistem digital, semua transaksi tercatat otomatis dengan lebih cepat, lebih rapi, dan lebih transparan. Dalam teori ekonomi, hal ini bisa disebut dengan economies of scale, di mana semakin banyak orang yang menggunakan sistem digital, maka semakin murah dan efisien pola biayanya. Dan jika semua transaksi nelayan terdigitalisasi, mereka bisa mempunyai riwayat keuangan yang valid, bahkan bisa digunakan untuk mengakses kredit mikro maupun tabungan digital. Namun agar semua ini berjalan, regulasi juga perlu berpihak. Selama ini banyak warga yang kesulitan membuat akun digital karena proses KYC yang rumit dan juga kurangnya dokumen identitas. Pemerintah sudah mempunyai kebijakan nasional seperti Gerakan Non-Tunai atau GENT dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Namun di tingkat desa penerapannya masih perlu diperkuat. Dengan regulasi yang ramah, inovasi bisa diwujudkan dengan KYC ringan, seperti perlindungan konsumen digital dan juga kerjasama antar pemerintah, bank, dan juga penyedia fintech. Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan transaksi digital tanpa rasa khawatir. Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada, satu hal yang menjadi pasti, digitalisasi bukan hanya sekedar tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan kebiasaan baru. Melalui edukasi, kolaborasi, dan dukungan kebijakan yang tepat, Desa Tanjung Batu membuktikan bahwa ekonomi digital bukan hanya sekedar milik kota, tapi juga bisa tumbuh dari desa, dari dermaga kecil, tempat nelayan menambatkan perahu mereka setiap harinya.
Inilah wajah baru keuangan digital di Indonesia, mulai dari tangan-tangan nelayan dan berkembang menuju kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.